Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum min sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ahtaqtum hatta tabluhu khotoyakumus sama summa tubtum lataba alaikum. Rawahu Ibnu Majah. Al hadis au kamakol. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada malam ini tema kita adalah meraih taubatan nasuha. Jadi kata tobat, Pak, di dalam Al-Quran ditulis dalam berbagai bentuk sebanyak 85 kali. Di dalam hadis Nabi kita pernah bersabda, lau ahtaqtum hatta tabluhu khotoyakumus sama summa tubtum lataba alaikum. Lau ahtaqtum hatta tabluhu khotoyakumus sama. Seandainya kamu itu punya dosa, hatta tabluhu khotoyakumus sama, dosamu itu sampai setinggi langit, Pak. Artinya orang itu dosanya ukeh banget, Pak. Summa tubtum, kemudian kamu itu bertobat, lataba alaikum, maka Allah akan menerima tobat kalian. Jadi ngeten para ibu, para bapak, insya Allah dosa yang tidak diampuni itu tidak ada, Pak. Saya ulang lagi, dosa yang tidak diampuni itu tidak ada. Karena di dalam Quran surah napa niku, surah 49 itu, surat nomor 49, surat napa niku? Surah saderenge napa? Surat Az-Zumar, Pak, surah nomor 39. Allah kan dawuh, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa semuanya, termasuk syirik, Pak. Nggih. Jadi wonten surat 39, Pak, nggih, di surat nomor 39 namanya surah Az-Zumar itu, ayat yang 53, ayat itu kan ditutup. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa semuanya. Kemudian pertanyaannya, kenapa orang yang melakukan syirik itu dosanya tidak diampuni? Karena orang yang melakukan syirik itu rata-rata kan tidak merasa bersalah. Nggih. Jadi karena mereka tidak merasa bersalah, mustahil orang yang melakukan syirik itu mau bertobat. Termasuk orang yang melakukan bid'ah. Kenapa orang yang melakukan bid'ah itu dosanya tidak diampuni? Karena orang yang melakukan amalan bid'ah itu tidak merasa bersalah. Jadi karena mereka tidak merasa bersalah,
maka dosa mereka karena mereka tidak merasa bersalah, mustahil mereka itu bertobat. Ya, karena mereka tidak bertobat, maka dosanya tidak akan diampuni. Jadi dosa apapun, Bang, jadi dosa apa saja. Allah sampai mengatakan seandainya dosa kamu itu sampai setinggi langit, kemudian kamu itu bertobat, itu adalah tauhid, Pak. La tabah, sungguh Allah akan menerima tobat kalian. Jadi yang dosanya tidak diampuni itu adalah orang yang tidak mau bertobat, orang yang tidak merasa bersalah, kemudian orang itu tidak mau bertobat. Okay. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, okay. Kata tobat, Bang, okay. Jadi kata tobat itu kan berasal dari bahasa Arab taba yatubu taubatan. Jadi kata tobat itu secara bahasa itu artinya kembali, Pak. Kembali dari mana? Manusia, nggih, manusia itu ketika dilahirkan semuanya kan baik, nggih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi, setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu ada yang mengartikan senang melakukan agama, Pak. Jadi fitrah itu ada yang mengartikan suci. Ada yang mengartikan fitrah itu tidak punya dosa. Ada yang mengartikan fitrah itu senang melakukan agama. Dan lihat, Pak, semua bayi yang lahir ini nangis betul, Pak. Nangis, Pak, itu agama, Pak. Nah, bayi yang baik itu, manusia yang baik itu kemudian didatangi setan. Yang baik itu didatangi setan, akhirnya manusia itu menjadi apa? Jadi tersesat. Makanya ketika orang yang tobat itu kembali, dia dari baik kemudian jadi jelek, kembali lagi menjadi baik. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, kemudian taubatan nasuha, Jadi taubatan nasuha itu dalilnya jenengan bisa ngecek dalam Quran surah At-Tahrim surat nomor 66 ayatnya ayat nomor 8. Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum min sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. La yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu bertaubatlah kalian ilallahi kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha, dengan tobat yang semurni-murninya. Jadi Imam Al-Qurtubi, Pak, dalam tafsirnya yang bernama Jami'ul Ahkam mengatakan para ulama itu berbeda pendapat, Pak, ketika mengartikan taubatan nasuha itu menjadi 23 pendapat, Pak. Jadi yang dimaksud dengan taubatan nasuha itu bagaimana, itu apa? Menurut Imam Al-Qurtubi, beliau menulis ada 23 pendapat di karangan para ulama ketika mengartikan taubatan nasuha. Pada malam ini saya baca sebagian mawon, Pak. Jadi misalnya wakila dikatakan di sana hiya allati laudatan ba'daha kama la ya'udu al-labana ila dzur'i. Jadi taubatan nasuha itu adalah allati laudata ba'daha. Orang yang bertobat kemudian orang itu tidak mengulangi, Pak. Jadi taubatan nasuha itu adalah orang yang bertobat kemudian orang itu tidak mengulangi. Kama la ya'uda al-labana kama la ya'uda al-labanu ila dzur'i, sebagaimana yang namanya air susu itu tidak akan mungkin kembali ke teteknya. Air susu, Pak, yang sudah keluar dari tetek itu apa mungkin kembali, Pak? Tidak mungkin. Nah, jadi yang dimaksud dengan taubatan nasuha
itu adalah orang yang bertobat. Ketika dia bertobat, dia memang tidak kembali sama sekali, seperti tidak kembalinya apa? Air susu kepada teteknya. Itu yang pertama, ya. Yang nomor dua, ya, menurut Imam Al-Qatadah, beliau mengutip pendapatnya Mu'adz bin Jabal, dikatakan di sana yang dimaksud dengan taubatan nasuha an-nasuhu as-sadiqatu an-nasihatu wakila al-khalisatu. Yang dimaksud dengan taubatan nasuha itu adalah tobat yang benar, Pak. Tobat yang benar, tobat yang murni, tobat yang ikhlas. Jadi orang itu ketika bertobat, Bang, dia memang betul-betul ingin bertobat. Dia ketika bertobat memang betul-betul ingin bertobat, tidak karena sesuatu yang lain. Jadi murni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang nomor dua. Kemudian yang nomor tiga, Bang, yang dimaksud dengan tobat nasuha, tobat nasuha, an-nasuhu ini menurut Imam Al-Hasan ayyab ghadha az-zamba alladhi ahabbahu wa yastaghfiru minhu idza dzakarahu. Tobat nasuha itu adalah orang yang membenci kepada perbuatan dosa yang dulu sangat ia cintai. Taruhlah kita dulu, kita mencintai kemaksiatan kita. Setelah kita bertobat, kita itu jadi apa? Membenci, Pak, atas perbuatan maksiat yang dulu kita pernah lakukan. Wa yastaghfiru minhu idza dzakarahu, dan kita membaca istighfar apabila kita ingat akan napa niku kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita yang dulu pernah kita lakukan. Itu yang nomor napa? Yang nomor tiga. Yang nomor empat, ini menurut pendapatnya Said bin Jabir. Tadi kan ada 23, Pak, tapi tidak saya baca semuanya, Menurut pendapatnya Said bin Jabir, yang dimaksud dengan taubatan nasuha adalah ya at-taubatu al-maqbulatu. Nggih menika tobat yang diterima, Pak. Coba cek di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Furqan, Pak, surat Al-Furqan. Wa man taba wa aslaha fa inna ma yatubu ilallahi mataba, surat Al-Furqan surat nomor 25, ayatnya ayat nomor 71, Pak, wa man taba, surat Al-Furqan surat nomor 25 ayat nomor 71. Wa man taba wa amila sholihan fa inna ma yatubu ilallahi mataba. Wa man taba, barang siapa yang bertobat, wa amila sholihan, sebagai wujud tobatnya orang itu melakukan kebaikan, fa innahu, maka sesungguhnya dia yatubu, telah bertobat, ilallahi, kepada Allah, mataban, dengan tobat yang sebenar-benarnya. Jadi orang yang bertobat itu perbuatannya sebelum dia bertobat dan setelah dia bertobat berbeda, Pak. Saya ulang lagi. Jadi orang yang bertobat itu sebelum dia bertobat dan setelah dia bertobat perbuatannya berbeda. Makanya Nabi mengatakan wa man taba walam yubaddil khuluquhu fala bita ibihi. Barang siapa yang mengaku bertobat tapi akhlaknya tidak berubah, fala bita ibihi, maka Allah tidak akan pernah menerima tobatnya. Kemudian yang nomor 5, Pak, yang dimaksud dengan taubatan nasuha, ini menurut pendapatnya Imam Al-Kalibi, at-taubatun nasuhu an-nadamu bil qalbi wal istighfaru bil lisan wal iqla'u anidz dzambi wal itma'annani
ala annahu la yauda. Artinya ngeten. Taubat nasuha itu Pak nggih. Yang pertama hatinya nggih, hati orang yang bertobat itu memang betul-betul merasa menyesal Pak. Itu yang pertama. Yang nomor dua, mulutnya membaca istighfar. Hatinya merasa menyesal, mulutnya membaca istighfar, wal iqla'u anidz dzambi, dan dia menghentikan semua perbuatan jelek, perbuatan jahat yang pernah ia lakukan. Wal itma'annani ala annahu la ya'udha, dan dia tumakninah untuk tidak mengulangi perbuatan jeleknya itu. Itu insya Allah Pak nggih 5 pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi ketika menerangkan tentang napa niku arti daripada taubatan nasuha. Kemudian syarat-syarat Pak, syarat daripada taubatan nasuha. Yang pertama, menurut ini pertama Pak jadi syarat tobat itu ini yang paling banyak Pak. Seperti yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, orang tobat itu syaratnya kan 3 Pak. Ini kalau dosa itu berkaitan dengan sesama manusia. Saya ulangi, kalau dosa itu berkaitan dengan Allah. Yang pertama, kita beriktikad untuk tidak mengulangi dosa itu selama-lamanya. Saya ulangi, jadi kita beriktikad, kita punya niat untuk tidak mengulangi dosa itu selama-lamanya. Kita bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang nomor 2, kita ketika bertobat itu betul-betul menyesal Pak. Jadi kita menyesal terhadap dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan. Yang nomor 1, kita meninggalkan maksiat. Jadi meninggalkan maksiat. Nomor 2, kita tidak akan mengulangi. Yang nomor 3, kita memang berkeinginan teguh untuk tidak mengulangi dosa itu. Kemudian kalau Imam Al-Qurtubi Pak ketika menerangkan 3 syarat orang yang bertobat itu, yang pertama dia takut apabila sampai mengulangi dosa itu, artinya tidak ingin mengulangi. Yang nomor 2, dia yakin Pak, dia optimis bahwa dia tidak akan mengulangi dosanya itu. Yang nomor 3, dia ganti Pak, perbuatan maksiatnya itu dengan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, itu yang pertama Pak yang ditulis Imam Al-Qurtubi. Kemudian yang nomor 2 Pak, taubatan nasuha. Ini tadi kan ada mengatakan syaratnya 3. Imam Al-Qardhi mengatakan orang yang melakukan taubatan nasuha itu syaratnya 4. Napa 4 itu? 1, mulutnya membaca istighfar. Kemudian organ tubuhnya meninggalkan Pak. Jadi organ tubuhnya, anggota tubuh kita meninggalkan semua perbuatan maksiat, perbuatan salah yang dulu pernah kita lakukan. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, hatinya itu berkeyakinan untuk tidak mengulangi. Yang nomor 4, kita meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dosa yang pernah kita lakukan itu. Saya ulang. Mulutnya membaca istighfar, kemudian organ tubuhnya meninggalkan, kemudian hatinya punya keyakinan untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan.
Dan yang keempat, kita meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dosa yang pernah kita lakukan itu. Misalnya ngeten, nggih. Jadi misalnya kita ketika melakukan dosa itu bersama si A, maka ketika kita berdebat si A itu kita jauhi, supaya apa? Kita tidak terulang untuk melakukan perbuatan yang pernah kita lakukan itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, ada lagi yang matur ngeten Pak nggih. Jadi orang yang napa nggih, syarat orang yang melakukan taubatan nasuha menika. Jadi ketika itu, saya ulangi nggih. Jadi orang yang melakukan taubatan nasuha menika, Pak. Jadi dia itu kalau dia memang betul-betul bertobat loh Pak, nggih, dia memang betul-betul bertobat, tobat yang murni, yang nasuha wau. Jadi ngeten nggih. Ketika dia mau melakukan perbuatan itu, Pak, saya ulang, jadi ketika dia mau melakukan dosa itu, seakan-akan Allah itu ada di hadapannya, Pak. Coba ini yang dicek, Pak. Ini kasusnya Nabi Yusuf, Pak. Nabi Yusuf itu ketika mau melakukan perzinahan dengan Zulaikha. Coba yang lihat, Pak. Dalam Quran surat Yusuf. Walaqad hamma bihi wa walaqad hammat bihi wa hamma biha. Laula arro'a burhana rabbih niku nggih, surat Yusuf. Surat pinten niku? Surat nomor 12 nggih Yusuf niku. Ayatnya ayat nomor 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Laula arro'a burhana rabbih niku. Walaqad dan sungguh-sungguh hammat bihi. Zulaikha itu ingin kepada Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf pun juga ingin kepada Zulaikha. Kan pas Pak. Yang perempuan ingin kepada yang laki-laki, yang laki-laki ingin kepada yang perempuan. Podo-podo begini Pak. Laula arro'a burhana rabbih. Seandainya jadi seandainya Yusuf, sekiranya Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya. Laula arro'a burhana rabbih. Seandainya Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya. Ini ngeten Pak, kalau dalam kitab tafsir. Jadi ketika Yusuf itu ingin melakukan kemaksiatan kepada Zulaikha, itu tiba-tiba Pak, atap rumahnya itu terbuka. Jadi ketika itu Yusuf seperti melihat bapaknya. Karena di Yusuf itu napa bahasane nggih? Jadi seperti melihat bapaknya, maka Yusuf itu tidak jadi melakukan perbuatan maksiat kepada Zulaikha. Ada yang mengatakan itu. Ada lagi yang matur ngeten nggih. Jadi ketika Yusuf itu mau melakukan perbuatan maksiat itu, Pak. Tiba-tiba Yusuf itu melihat bapaknya mengatakan, "Yusuf, namamu itu tercantum di kalangan nama nabi. Masa kamu akan melakukan perbuatan maksiat seperti itu?" Akhirnya tidak jadi, Pak. Oke. Jadi orang yang orang yang memang betul-betul bertobat, Pak. Kalau dia itu akan mengulangi perbuatannya itu, seakan-akan dia itu melihat Allah, Pak. Makanya dia tidak jadi. Makanya ada dalam buku Arba'un Nawawi ini kan ada hadis yang dinamakan ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi yang dinamakan ihsan, Pak, orang yang berbuat baik itu orang yang anta budallah ka'annaka tarahu. Jadi ketika kita beribadah itu seakan-akan kita melihat Allah. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu itu tidak bisa merasa melihat Allah, merasalah dilihat oleh Allah. Jadi ngeten bapak-bapak yang berbahagia. Orang berhenti melakukan maksiat itu apabila orang itu merasa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika puasa nggih. Jadi ketika kita berpuasa, kenapa kita tidak mau minum, tidak mau makan? Mungkin tidak ada orang yang melihat, tapi kan Allah kan tetap melihat, nggih. Mboten Pak, kalau mboten nggih. Jadi orang yang betul-betul bertobat, orang-orang yang betul-betul bertobat, yang tobatnya namanya taubatan nasuha menika,
Jadi orang itu ketika akan mengulangi perbuatannya, mengulangi perbuatan dosanya, mengulangi perbuatan maksiatnya, seakan-akan dia itu melihat Allah. Niku Pak nggih. Kemudian kalau di dalam Al-Qur'an Pak nggih, jadi syarat tobat itu Pak. Yang pertama nggih. Jadi kan ada 3 Pak nggih. Jadi menyesal, tidak mengulangi nggih. Kemudian kalau di dalam Al-Qur'an orang yang tobat itu syaratnya Pak. 1. Coba cek. Dalam Quran surah An-Nisa ayat nomor 17 nggih. Wa man tab nggih innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bi jahalatin summa yatubuna min qaribin. Innamat taubatu 'alallah, sesungguhnya tobat kepada Allah, atau bisa diartikan sesungguhnya tobat yang diterima oleh Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin, yaitu tobat atas orang-orang yang melakukan kemaksiatan karena dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Summa yatubuna min qaribin, begitu dia tahu dia segera bertobat. Jadi dalam ayat ini Bang maksudnya ingatan, orang yang tobatnya diterima itu adalah orang yang ketika dia melakukan kesalahan itu dia karena tidak tahu. Begitu dia tahu, dia berhenti, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faulaika yatubullah alaihim, maka Allah akan menerima tobat mereka. Makanya ngeten nggih, lewat ayat ini kalau di dalam keterangannya Pak nggih, Allah itu tidak akan menerima tobat dari orang yang ngulur-ngulur itu loh Pak nggih. Napa? Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah akan menerima taubat seseorang malam yugharghir, selama napa? Selama nyawa itu belum berada di tenggorokan. Artinya begitu kita tahu perbuatan kita itu salah, kita segera bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang nomor 2, jenengan saged ngecek dalam Quran surah Al-Furqan, Pak nggih. Surah Al-Furqan surat nomor 25 ayatnya ayat nomor 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana, dia beriman, wa amila amalan sholihan, dan dia beramal soleh. Jadi sebelum ayat ini Bang nggih, Allah bercerita tentang dosa-dosa besar Bang nggih. Saya ulangi. Sebelum Allah menceritakan tentang tobat ini, Allah bercerita tentang dosa-dosa besar. Dosa besar itu yang pertama adalah orang yang melakukan perbuatan syirik. Itu yang pertama. Yang nomor 2, orang yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membunuh itu kan ada yang boleh. 1, orang yang membunuh orang itu boleh dibunuh. Nomor 2, orang yang melakukan zina muhson, orang yang sudah bersuami, orang yang sudah berumah tangga, dan dia melakukan perzinahan, itu hukumnya kan dirajam, diantemi watu sampai mati, itu boleh dibunuh. Yang nomor 3, yang boleh dibunuh itu adalah orang yang lari dari medan pertempuran. Selain itu Pak, membunuh itu kan tidak boleh. Jadi dosa besar itu yang pertama adalah orang yang melakukan perbuatan syirik. Yang nomor 2, orang yang membunuh. Yang nomor 3, orang yang melakukan perbuatan zina. Surat ini Bang nggih, saya ulangi, surat ini diturunkan kepada sahabat yang namanya Wahsy. Wahsy itu syirik sampun, membunuh sampun, zina juga sampun. Bahkan yang dibunuh oleh Wahsy itu pamannya Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib, sampai diedel-edel niku. Itu kalau di dalam buku 60 karakteristik sahabat Nabi. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib itu ketika dibunuh oleh Wahsy,
telinganya dipotong, kemudian apa? Hidungnya dipotong, perutnya dibelah Pak, jantungnya diambil. Jadi Wahsy itu napa? Dia syirik sampun, membunuh sampun, kemudian zina juga sudah. Kirang dos pundi Pak. Makanya dalam ayat ini Allah mengatakan wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Barang siapa yang melakukan perbuatan seperti itu, dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Besok di hari kiamat siksanya dilipat gandakan Pak. Wa yahlut fihi muhana, dan dia di neraka itu khalid, artinya selama-lamanya. Jadi orang yang membunuh, orang yang berzina, orang yang syirik, orang itu besok di neraka selama-lamanya, siksanya dilipat gandakan. Kemudian di istisna di ayat nomor 70 ini, kecuali yang tobat Pak. Orang membunuh yang bertobat, orang berzina yang bertobat, orang syirik yang bertobat. Jadi orang syirik kalau dia bertobat, diampuni mboten Pak? Diampuni Pak. Jadi yang tidak diampuni itu orang syirik yang tidak bertobat. Orang yang berzina kalau dia bertobat diampuni mboten? Diampuni. Orang yang membunuh ketika dia bertobat diampuni. Cuma syarat tobatnya itu Pak nggih, satu iman Pak. Artinya ngeten, dia tobat itu memang betul-betul karena Allah Pak, tidak karena yang lain. Dia memang betul-betul sadar yang ia lakukan itu salah. Ketika dia menyadari, ketika dia tahu, dia berhenti. Itu yang pertama. Yang nomor dua, wa amila amalan solihan. Yang nomor dua, dia melakukan perbuatan yang baik. Makanya ngeten, bapak-bapak yang berbahagia. Jadi orang yang bertobat itu, di sini kan Allah dawuh ngeten, yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan mengganti perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Ini ada dua pemahaman. Yang pertama ngeten. Jadi orang itu kalau bertobat Pak, orang itu kalau bertobat ketika di dunia berubah Pak perbuatannya. Mungkin dulu itu dia syirik, ketika dia bertobat dia menjadi beriman. Dulu mungkin ketika dia belum bertobat Pak, perbuatannya jelek. Ketika dia bertobat, perbuatannya menjadi baik. Jadi berubah, perbuatannya itu berubah. Ada yang memahami ngeten. Orang yang bertobat Pak, orang yang bertobat, kalau tobatnya itu dilakukan dengan yang namanya taubatan nasuha, maka besok pada hari kiamat semua amal jelek yang pernah ia lakukan itu diganti dengan kebaikan oleh Allah. Makanya ada asar yang ngeten. Jadi ada asar itu perkataan sahabat. Layatamanniya aqwamun annahum aksaru minasayiat. Sungguh-sungguh besok itu dari kiamat ada orang yang berharap dia itu amal jeleknya sangat banyak Pak. Saya ulangi. Sungguh-sungguh besok di hari kiamat ada orang yang berharap amal jeleknya itu sangat banyak. Wakila wamanhum. Kemudian ditanyakan siapa orang itu? Orang yang berharap amalnya itu adalah amal yang jelek. Kola dikatakan di sana, gemeniko orang yang amal jeleknya oleh Allah diganti dengan amal yang baik. Jadi orang yang bertobat, orang yang bertobat, orang yang bertobat. Saya ngeten, kita punya umur 100 tahun. Yang 90 tahun kita gunakan untuk melakukan kejelekan. Kemudian kita bertobat. Jadi kan yang kita lakukan cuma 10 tahun tuh Pak. Maka 90 tahun yang jelek itu Pak, besok diganti dengan kebaikan. Ada yang matur ngoten. Jadi orang yang bertobat dengan betul-betul bertobat atau namanya taubatan nasuha, maka semua perbuatan jelek yang pernah kita lakukan itu besok di hari kiamat diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Al-Qur'an jadi orang yang tobatnya taubatan nasuha, orang yang tobatnya benar. Yang pertama, tobat itu didasari dengan iman. Yang nomor dua, setelah orang itu bertobat, perbuatannya diganti. Yang nomor tiga, orang itu melakukan tobat dengan segera, Pak. Tidak usah ditunda-tunda.
Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, yang terakhir Pak nggih. Tadi kan saya sampaikan tidak ada Pak dosa yang tidak diampuni, tidak asa nggih. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin babnya bab napa niki? Bab tobat Pak nggih. Hadis nomor 16 ada kata-kata ngeten. Nggih. Innallah, yang nomor 2 kita berniat untuk tidak mengulangi, yang nomor 3 kita mengganti dengan perbuatan yang baik. Kalau itu hakul adam, ya itu ditambah 1. Misalnya kita mencuri, barang yang kita curi itu kita kembalikan. Tapi kalau dosa langsung kepada Allah, syaratnya ketiga niku wau. Pertama, kita bersungguh-sungguh. Nomor 2, kita bertekad untuk tidak mengulangi. Yang nomor 3, kita mengganti perbuatan kita yang jelek itu dengan perbuatan yang baik. Salam Pak, sampun. Nggih. Bapak-bapak yang berbahagia terakhir Pak nggih, Nabi niku dawuh ngeten.